Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani bawang merah di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, selamat datang di part 2 dalam persiapan olah lahan budidaya bawang merah. Di mana pada part 1 kemarin kita sudah membersihkan lahan yang akan kita gunakan sebagai tempat penanaman bawang merah dan pembuatan pupuk kompos yang langsung kita akan gunakan nanti saat pembuatan bedengan kita, kawan-kawan ya. Dan pada hari ini kita akan mengaduk pupuk kompos kita yang kemarin, yang beberapa hari lalu kita buat, kawan-kawan. Di dalam pengadukan pupuk kompos ini perlu diperhatikan beberapa hal, kawan-kawan. Oke, kita lanjut ke proses pengadukan pupuk komposnya, kawan-kawan. Pengadukan hari ini adalah pengadukan kedua sebenarnya, kawan-kawan ya. Jadi mohon maaf untuk pengadukan pertama kemarin, kawan-kawan, saya tidak sempat mengupload videonya. Saya sempat mengambil gambarnya, kawan-kawan, tetapi karena saya menggunakan HP sebagai kameranya dan kebetulan HP saya LCD-nya rusak, kawan-kawan. Jadi saya tidak bisa menyuguhkan kepada teman-teman semua bagaimana pengadukan pertamanya, kawan-kawan ya. Tetapi jangan khawatir, kawan-kawan, pengadukan pertama itu sama dengan pengadukan yang kita lakukan pada hari ini, kawan-kawan ya. Jadi silahkan disimak baik-baik bagaimana cara pengadukan yang baik dan benar pada pupuk kompos ini, kawan-kawan. Ini masih hangat, kawan-kawan. Ini tandanya proses fermentasinya berjalan dengan baik, kawan-kawan ya, kalau dia hangat seperti ini. Ini sampai hari ini, kawan-kawan, ini sudah berumur 12 hari. Jadi pengadukan pertama kemarin kita lakukan saat pupuk kompos ini berumur 7 hari. Nah, untuk pengadukan keduanya kita aduk lagi pada saat berumur 12 hari. Oke, kita langsung buka bagaimana penampakannya setelah pupuk kompos ini berumur 12 hari. Nah, seperti ini ya, kawan-kawan ya. Sudah berubah warna dan sudah agak tidak bau lagi, kawan-kawan ya. Jadi baunya sudah kurang. Nah ini, kawan-kawan, sebelum kita mengaduknya ini, kawan-kawan, terlebih dahulu kita perlu menyiapkan kebetulan ini ada teman saya ini yang bantu pegang kamera, kawan-kawan. Jadi sekali lagi sebelum kita melakukan pengadukan, kawan-kawan, terlebih dahulu kita perlu menyiapkan E4-nya lagi. Karena ini akan kita siram lagi, kawan-kawan ya. Seperti yang kemarin. Jadi di sini saya menggunakan tangki. Ini sudah saya isi setengah airnya, ini sudah nampak airnya. Kemudian kita siapkan starter seperti yang kemarin, kawan-kawan. Kita siapkan starternya yaitu E4 yang sudah kita buat kemarin. Lalu kita masukkan ke dalam tangki ini, kawan-kawan ya. Itu caranya. Jadi kita masukkan sekitar 400 ml saja ke dalam setengah tangki ini. Ini tangki 18 liter. Ini E4 ini kita buat sendiri, kawan-kawan ya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang mau bikin E4 nanti silahkan tulis di kolom komentar biar saya buatkan tutorialnya. Ini kita taruhkan 400 ml saja. Lebih banyak juga nggak apa-apa, kawan-kawan ya. Kita taruhkan lagi nggak apa-apa. Mumpung E4 kita banyak ini, kawan-kawan. Berarti semakin banyak semakin bagus ya? Iya, betul. Oh, iya. Semakin banyak semakin bagus. Ini burung saya saring ini, makanya seperti ini. Sebenarnya harus kita saring dulu, tapi karena saya tadi tergesa-gesa. Oh ya, sekali lagi, kawan-kawan, pengadukan pertama kemarin saat dia berumur 7 hari itu sama ya, kawan ya, seperti yang kita lakukan pada saat ini. Dia sama. Ini masih sama ampasnya ini. Kenapa dituang itu nanti tidak bisa keluar nanti?
Nanti kan ada saringannya di dalam, Bang. Oh iya. Nah, kalau sudah seperti ini kawan-kawan, kita kocok-kocok seperti ini. Supaya campur. Ya, supaya tercampur rata. Nah, kemudian baru ini kita sebar dulu kawan-kawannya biar rata. Kalau ada cangkul pakai cangkul, saya pakai tangan saja di sini, nggak apa-apa. Nah, ini tandanya kawan-kawan kalau pupuk komposnya proses fermentasinya itu berjalan dengan baik. Itu tandanya dia hangat, panas kawan-kawan ini. Ini panas sekali nih. Kalau dia tidak panas itu kurang bagus. Nah, justru kalau panas seperti ini itu menandakan proses fermentasinya sudah berjalan dengan baik kawan-kawan. Berarti kalau panas itu sedang berproses ya? Ya, sedang berproses. Oh iya ya. Nah, jadi sekarang kalau sudah berumur 12 hari seperti ini sudah enggak bau lagi. Kemarin pas pertama itu ada baunya, bau kohe kambingnya. Kalau sekarang sudah enggak terlalu bau lagi. Nah, ini terus ditebar seperti ini. Oh, berarti maksudnya ini supaya merata disemprot Ya, gitu. supaya bisa merata kena semprotannya itu lagi. Wow, panas sekali nih. Nah, ini sudah mulai lebur, ini serbuk gergajinya sama rumput-rumputnya sudah mulai sudah kita nggak tanda di mana rumput yang kemarin itu kawan-kawan, ini sudah lebur. Oh, berarti seperti ini cara pembuatan Iya. kompos ya? Ya, nanti abang juga bisa jadi bikin di tempat abang nih. jadi kebetulan saya ini kepingin sekali mau bikin ini. Jadi sekarang saya akan belajar cara pembuatan kompos ini. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita semprot ya kawan-kawan. Semprotkan air yang tadi nih, air empatnya. Kayaknya kesumbat ini ya. Ini Ya kesumbat ini. tersumbat soalnya tadi kan tidak disaring itu. Iya, ya. Gak apa-apa, kita langsung aja bang. Kita langsung aja semprot. Wah. Dia tersumbat sama ini. Empatnya yang nggak sempat kita saring tadi dari rumah. Sebenarnya harus kita saring dia kawan-kawannya. Nah, kalau empat yang dari toko kan nggak perlu kita saring kawan-kawan. Kalau ini harus kita saring dulu. Nah, kalau misalnya nggak bisa tangkinya seperti ini kawan-kawan, kita tinggal siram aja seperti ini. Oh iya ya. Nah, Oh, seperti ini. Yang penting merata. ini bisa merata. Oh iya ya. Nyiramnya jangan terlalu becek ya kawan-kawan ya. Nah, kalau sudah seperti ini kawan-kawan, kita kumpulkan lagi seperti semula dan kita tutup lagi. Dan ini sudah bisa kita gunakan setelah pengadukan ini 3 hari ke depan. Sudah bisa kita gunakan karena dia sudah berumur 15 hari. Kalau sudah berumur 15 hari itu tandanya ini sudah akan nggak bau lagi, seperti ini sudah nggak bau lagi dan sudah tidak panas, terlalu panas lagi kawan-kawan. Ya, jadi sebelum menebarkannya ke lahan kita itu perlu dianginkan dulu biar dingin ya kawan-kawan ya. Oke, kita kumpulkan lagi seperti yang tadi kawan-kawan.
Oh, mau hujan ini, mau hujan. Oh, ditutup kembali ya? Ya, kita tutup lagi. Jadi kira-kira berapa hari jaraknya baru bisa dibuka ini? Ini 3 hari lagi setelah pengadukan kedua. Iya, iya. Kemarin pengadukan pertama itu saat berumur 7 hari. Sekarang sudah 12 hari kita pengadukan kedua. Dan 3 hari lagi sudah bisa kita gunakan, sudah masak. Hati-hati kawan-kawannya, jangan menggunakan pupuk kompos yang masih mentah. Itu berbahaya bagi tanaman kita nanti. Oh, enggak bagus ya? Ya. Merusaknya jadinya ya? Ya. Oh. Kalau dia mentah, misalnya kita ragu apakah dia matang atau belum. Kalau dia mentah itu sebaiknya kita taburkan sebelum tanaman kita tanam, bawang kita tanam. Artinya saat pembuatan bedengan itu di sana baru kita lepaskan. Oke, kita lanjut ke pengecekan lahan sekarang kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, sebelum kita mulai melakukan pembuatan bedengan, ada beberapa hal yang perlu sekali kita perhatikan sebelum kita mulai membuat bedengan bawang merah kita kawan-kawan, yaitu mengenai tingkat keasaman yang ada dalam tanah atau lahan kita kawan-kawan ya. Karena itu sangat-sangat menentukan hasil kita nanti kawan-kawan. Bagaimana tingkat keasaman tanah kita itu perlu kita cek sebelum pembuatan bedengan bawang merah kita kawan-kawan. Jadi tingkat keasaman atau kadar pH yang ada di lahan kita itu harus ideal atau harus stabil kawan-kawan ya. Baru kita berani atau kita tepat untuk melakukan penanaman bawang merah kita kawan-kawan. Adapun tingkat keasaman tanah atau pH tanah itu kawan-kawan berkisar antara 0 sampai dengan 14 ya. Jadi 0 sampai 14 itu kadar pH yang ada di dalam tanah. Nah, jadi pH normal itu berkisar antara 6,5 sampai dengan 7 atau 7,5. Itu yang ideal, yang bagus ketika kita melakukan penanaman bawang merah kawan-kawan atau tanaman yang lainnya juga. Jadi kalau di bawah 6,5 itu atau di bawah 6 itu tandanya keasaman tanah itu tinggi kawan-kawan. Misalkan 5 atau 4,5 kadang-kadang kan. Nah, jadi itu tandanya pH-nya drop kawan-kawan. Tetapi kalau dia seperti itu, jangan langsung melakukan penanaman kawan-kawan. Bukan bahaya sih, tapi kurang bagus. Karena pH yang ideal itu kisarannya antara 6,5 sampai dengan 7 atau 7 lebih sedikit lah. Itu pH yang ideal untuk kita bisa melakukan penanaman kawan-kawan ya. Di sini saya menggunakan pH tester seperti ini kawan-kawan. Ini murah, ini kurang 100.000 harganya. Ini teman-teman harus mempunyai alat ini sebenarnya ya kalau mau bertani itu. Ini penting ini kawan-kawan untuk mengecek kadar pH yang ada di dalam tanah kita ini. Sebenarnya ada beberapa cara kawan-kawan untuk mengecek kadar pH atau tingkat keasaman yang ada dalam lahan kita itu. Ada yang menggunakan lidah, ada yang menggunakan media kunyit untuk menentukan berapa kadar keasaman tanah kita itu kawan-kawan. Tetapi kalau saya lebih tertarik menggunakan ini kawan-kawan karena ini lebih akurat ya. Oke, kita coba cek kawan-kawan ya, kita hidupkan dulu. Jadi sebelum kita menanam sekali lagi kita harus mengecek tingkat keasaman yang ada pada lahan kita. Ini sebenarnya lahan ini kawan-kawan ini sudah saya bajak ini. Tapi karena di daerah saya ini hujan terus-menerus, jadi seperti belum dibajak ini kawan-kawan ya. Ini sebenarnya sudah saya balik tanahnya ini. Tapi udah berapa hari ini hujan-hujan terus. Oke, kita mulai cek kawan-kawan. Ini kita on-kan dulu. Kita tunggu beberapa menit saja. Tunggu karena ini kalau belum bergerak ini belum ya kawan-kawan ya. Tunggu dulu sebentar. Nah, ini sudah mulai jalan. Nah, ini di angka 6,7 ya kawan-kawan. Ini di angka 6,7. Coba kita cek ke sudut yang lain kawan-kawan karena belum tentu di sini sama hasilnya dengan yang di bawah sana. Belum tentu sama angkanya. Yuk kita coba cek. Coba kita cek di bawah itu. Tadi 6,7 ya.
Oke, kita cek di sini kawan-kawan. Mudah-mudahan sama. Kita tunggu lagi sebentar. Nah, di sini juga 6,7 sama. Alhamdulillah kawan-kawan. Tingkat keasaman atau kadar pH yang ada di lahan bawang merah saya ini termasuk ideal atau normal kawan-kawan ya. Jadi ini sudah bisa kita langsung membuat bedengannya langsung kawan-kawan. Karena pH tanahnya 6,7, berarti di atas 6,5 kan. Nah sekali lagi, pH yang normal itu atau yang ideal itu berkisar antara 6,5 sampai dengan 7. Itu ya, yang normal 7,5 ya, mohon maaf. Jadi 6,5 sampai dengan 7,5 itu standar pH yang normal kawan-kawan. Nah jadi di bawah itu berarti tingkat keasamannya tinggi kawan-kawan. Misalkan 5 atau di bawah 5, ada yang 4,5 misalnya, itu tingkat keasamannya tinggi atau kadar pH yang ada dalam tanah itu rendah kawan-kawan, atau pH drop. Itu disebabkan karena kadang-kadang penggunaan pupuk kimia kita yang terlalu banyak juga kawan-kawan ya, itu salah satu penyebabnya. Jadi perlu sekali kita melakukan uji lahan dulu atau tes lahan dulu, tes keasaman lahan kita. Jadi ini penting sekali kita lakukan kawan-kawan. Karena apa kawan-kawan, kalau pH tanah kita atau lahan kita itu sudah normal, jadi di dalam perawatan bawang merah itu kita tidak terlalu maksimal begitu untuk perawatannya. Tidak terlalu membutuhkan biaya yang banyak kalau pH kita sudah normal kawan-kawan. Nah lalu bagaimana ketika misalnya kawan-kawan pH tanah kita itu drop atau di bawah 5? Misalkan 4,5 seperti yang saya katakan tadi, kita harus menebarkan kapur dolomit kawan-kawan ya. Jadi kita harus menebarkan kapur dolomit di lahan kita ini kawan-kawan setelah pembajakan ya. Jadi kalau kita kalau pH tanah kita itu di bawah 5 atau di bawah 6,5 itu perlu kita menambahkan atau menebarkan kapur dolomit. Jadi fungsi kapur dolomit itu adalah untuk menetralkan keasaman yang ada di dalam tanah kawan-kawan ya. Lalu bagaimana cara pemberian kapur dolomit yang baik kawan-kawan? Sebenarnya banyak sekali cara kita menebarkan kapur dolomit ini ya. Saya lihat di channel-channel sebelah juga banyak yang menebarkan kapur dolomit itu setelah bedengan itu jadi kawan-kawan. Itu banyak yang saya lihat seperti itu. Tetapi kalau saya, mohon maaf, saya lebih tertarik menebarkan kapur dolomit itu setelah pembajakan kawan-kawan, sebelum pembuatan bedengan. Jadi setelah kita bajak lahannya, langsung kita tebarkan kapur dolomitnya. Kalau pH-nya rendah, tetapi di sini saya nggak menebarkan kapur dolomit kawan-kawan karena pH-nya sudah normal di sini. Karena pH-nya sudah di atas 6,5. Di sini berarti sudah ideal. Saya nggak perlu menaburkan kapur dolomit. Jadi penebaran kapur dolomit itu sekali lagi kita lakukan apabila pH tanah kita itu di bawah 6 kawan-kawan ya. Kalau sudah seperti ini, kalau sudah 6,5 itu sudah ideal, sudah nggak perlu kita menebarkan kapur dolomit. Jadi sekali lagi kalau saya itu kawan-kawan lebih tertarik menebarkan kapur dolomit itu setelah pembajakan itu ya kawan-kawan. Jadi sebelum pembuatan bedengan. Kenapa? Karena apalagi kita menebarkan pupuk kompos misalnya seperti yang akan kita lakukan ini kawan-kawan. Nanti kalau kita menebarkan kapur dolomit setelah bedengan jadi itu kawan-kawan, nanti mikroba-mikroba atau mikroorganisme yang ada di bedengan bawang merah kita itu kawan-kawan terganggu dengan kapur dolomit itu. Dia bisa terganggu dalam berkamuflase mikroba-mikrobanya kawan-kawan. Nah jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa penebaran kapur dolomit itu sebaiknya kita lakukan pada saat setelah melakukan pembajakan atau pembongkaran lahan. Jadi jangan ketika bedengan sudah jadi. Bisa-bisa saja kawan-kawan, tetapi menurut saya
itu kurang bagus karena bisa mengganggu mikroba atau mikroorganisme yang ada pada lahan bawang merah kita itu, kawan-kawan. Di sini bukan saya mengajar, kawan-kawan ya, cuman saya berbagi pengalaman saja, kawan-kawan. Mungkin banyak kawan-kawan yang lebih senior menanam bawang merah, kawan-kawan ya. Cuman di sini kan mungkin ada bagi kawan-kawan pemula misalnya. Itu tujuannya saya membuat video ini. Kalau kawan-kawan yang sudah senior ya nggak perlu, kawan-kawan ya. Mungkin teman-teman yang senior sudah lebih tahu begitu. Jadi kan video ini tujuannya buat teman-teman yang masih pemula, misalnya seperti saya ini ya. Jadi berbagi itu indah, kawan-kawan. Jangan ragu, jangan pelit ilmu ya. Kita harus saling membantu, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, besok pagi kita akan melakukan pembuatan bedengan sekaligus penebaran pupuk kompos. Ikuti terus video ini sampai selesai, kawan-kawan.